Cara penggunaan aplikasi Excel untuk siklus akuntansi. Aplikasi Excel ini mungkin berbeda dengan aplikasi-aplikasi lain yang mungkin teman-teman pernah temui. Karena di sini tim kami membuatnya dengan panel yang berbentuk seperti diagram siklus akuntansi, di mana panel-panel ini terdiri dari tombol-tombol yang bisa diklik. Jadi harapan tim kami adalah aplikasi ini bisa mengingatkan teman-teman mengenai jalur atau alur dari siklus akuntansi, sekaligus juga ini bisa digunakan sebagai aplikasi untuk mencatat dan melaporkan keuangan perusahaan. Jadi siklus aplikasi ini tidak hanya bisa dipakai untuk belajar, tapi bisa dipakai juga untuk bekerja. Kita akan mulai dari cara penggunaannya bagaimana. Kita akan mulai dari pertama. Seperti kita ketahui, sebelum kita menggunakan aplikasi ini, kita perlu melakukan beberapa setting terlebih dahulu. Setting pertama adalah dari data perusahaan. Di data perusahaan di sini, yang perlu kita lakukan hanya mengisikan tanggal awal dari periode fiskal. Periode fiskal biasanya 1 tahun, dan tanggal awal di sini kalau untuk Indonesia biasanya dimulai di tanggal 1 Januari. Jadi di sini sebagai contoh saya masukkan tanggal 1 Januari. Tapi pada dasarnya bisa dari tanggal berapa saja, bebas. Kemudian ada periode laporan. Periode laporan ini bisa kita isi jika misalnya kita sudah mengisi selama kurang lebih 6 bulan. Data selama 6 bulan. Tapi kita tiba-tiba diminta untuk saya pengen laporan hanya untuk bulan Februari atau Maret saja gitu. Sedangkan laporan kita sudah buat dari bulan Januari sampai Juni. Maka kita bisa gunakan tanggal ini untuk memfilter data-data selama bulan yang dimaksud. Misal dari Februari sampai Maret, ya kita butuh 2 bulan, kita masukkan 1 Februari, dan kita akhiri dengan tanggal 31 Maret. Nanti kita akan bisa memberikan laporan per tanggal tersebut. Kemudian data perusahaan. Data perusahaan yang wajib diisi hanya data di bagian nama perusahaan saja, karena nama perusahaan hanya ini akan dipakai sebagai judul dari laporan yang akan dibuat. Sisanya opsional. Dan hanya ini saja, jadi memang sederhana. Dan ini digunakan untuk perusahaan dengan kategori perusahaan jasa. Nanti untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ada aplikasi siklus akuntansi yang berbeda. Prinsipnya sama, hanya ada beberapa modul yang berbeda. Bisa dilihat di video yang lain. Oke, setelah kita selesai melakukan setup terhadap data perusahaan, kita bisa melakukan setup kode akun di sini. Ini masih kosong. Oh, sorry, ternyata sudah ada. Jadi ini sini ada data yang isian saja buat referensi. Pada dasarnya, kalau teman-teman sudah punya kode akun sendiri, perusahaan teman-teman sudah punya kode akun sendiri, silahkan dipakai. Atau kadang-kadang di setiap kursus atau di setiap sekolah itu punya sistem kode akun yang berbeda sebagai bagian dari pelajaran. Jadi silahkan saja ini diganti. Nomor akun ya bisa diganti, ini berbentuk nomor 4 digit, bisa diganti 5 digit, 3 digit, atau kombinasi antara huruf sama angka. Seperti misalnya kalau Aktiva mau dibuat jadi AKT singkatan, atau mau kombinasi dengan huruf AKT strip 1, atau tadi kalau digitnya mau kode desimal misalnya 1.1. sekian, bebas. Silakan saja. Nah, setelah mengisi kode akun, silahkan mengisi nama akun di sini. Nama akun. Dan setelah itu ditentukan lajur saldo dan lajur laporannya. Yang dimaksud lajur saldo itu adalah, jadi ini kan akun. Akun ini ada yang sifatnya masuk, ada yang sifatnya keluar, atau mungkin kalau di istilah akuntansi debit dan kredit. Nah, dengan istilah debit dan kredit ini angka-angkanya harus dijumlahkan. Nah, dijumlahkannya itu ditaruh di sisi bagian yang mana? Itulah yang kita namakan di sini lajur saldonya.
dijumlahkan di bagian debit atau dijumlahkan di bagian kredit. Kemudian berikutnya setelah kita tentukan debit atau kreditnya, kita tentukan lajur laporannya. Akun ini adalah bagian dari neraca atau bagian dari laporan laba rugi. Saya tidak akan mengajarkan akuntansi di sini, tapi mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kode akun itu pada dasarnya hanya akan menduduki tempat di neraca atau laporan laba rugi hanya dua. Karena di neraca sendiri nanti akan terbagi ada sub-subnya seperti sub aset atau aktiva, kemudian ada sub pasiva di mana itu sendiri terdiri dari modal dan utang. Jadi mungkin silahkan dipelajari di referensi yang ada. Kemudian setelah itu bisa diisikan saldo awal. Saldo awal ini ya tentu saja adalah saldo akhir dari saldo neraca di periode sebelumnya. Atau kalau misalnya mau dipakai buat latihan, ya biasanya kan kita suka ada latihan sudah ditentukan saldo sekian misalnya. Nah, jadi ini untuk mempercepat, masukkan saja saldonya di sini. Nanti kita baru melakukan penyesuaian. Biasanya sudah ada saldo sekian, tolong ada penyesuaian sekian, terus hasil akhirnya gimana. Nah, ini bisa dipakai saldo awal sebagai angka untuk memasukkan angka-angka yang ditentukan di soal-soal awal tadi. Sedangkan saldo penutupan ini mungkin akan lebih banyak dipakai kalau pada saat kita akan berpindah ke spreadsheet atau aplikasi yang baru di mana kita butuh saldo akhir dari laporan tahun sebelumnya itu berapa. Ini kita bisa tinggal copy kemudian paste di aplikasi Excel berikutnya. Di sini ada penanda ya dalam bentuk warna, di mana ini kalau kita masukkan neraca, kemudian kategorinya debit, warnanya adalah punya background oranye muda dengan teksnya berwarna merah. Kalau ini misalnya kita ganti menjadi kredit, warnanya berubah. Ini hanya untuk menanda saja, jadi kalau misalnya nanti teman-teman mengisikan kode akun baru, terus salah salah posting gitu, harusnya debit jadi kredit, itu teman-teman bisa cepat untuk melihat ini yang posisinya salah ada di mana. Kemudian kalau misalnya ini kan angka terakhir 8.300, kemudian teman-teman ingin, wah saya mau masukin angka lagi nih, misalnya angka 4.105 di sini. Kemudian kan, wah kelihatannya nggak bagus kan, karena ini saya copy saja, jadi 4.104-nya, ini saya copy ke sini. Untuk amannya, pada saat mengcopy, lakukan paste-nya as values yang ini ya. Oke. Ini untuk menghindari, ini dimanapun, di worksheet manapun di area ini, lakukan kalau setiap paste itu adalah as values atau sebagai angka untuk menghindari terjadinya perubahan fungsi Excel. Nah ini saya kembalikan lagi, ini kan kelihatannya nggak bagus nih, ini saya ganti aja 5. Terus gimana caranya saya masukin ini ya, gampangnya sih di sort aja, diurutkan saja, jadi hanya pilih di sini. Kalau misalnya tidak terlalu jauh ke atas ya tinggal di sini saja sampai ke tadi 4. Nah, di sini misalnya ya. Kemudian pilih home, kemudian sort, langsung aja sort. Jadi sudah langsung tersort otomatis di sini. Jadi tidak perlu melakukan insert ya atau penambahan baris baru. Oke. Mungkin cukup jelas untuk yang di sini. Kemudian untuk kode akun pembantu. Jadi ada kode akun pembantu di sini yang juga bisa di set. Caranya sama. Jadi tentukan nomor akunnya. Ini bebas. Kalau misalnya mau berpatokan terhadap kode akun, biasanya kan utang usaha atau piutang usaha. Di sini saya ambil contoh piutang usaha 1250. Kita masukkan kode akun pembantunya 1250 strip 1 misalnya, atau dot 1 bebas. Nama akun pembantunya ya nama akun pembantu 1 gitu. Akun kontrolnya ya yang berhubungan dengan
kode akun utama tadi ya 1250. Nanti di sini akan muncul secara otomatis. Neraca dan laporan ya tinggal mengikuti tadi yang akun kontrolnya ada di mana. Ini kita lihat kalau akun kontrolnya adalah debit dan neraca, ya kita masukkan debit dan neraca. Kemudian saldo awal ini kalau misalnya tadi masih punya utang ya, kita bisa masukkan di sini. Misalnya yang kalau ini utangnya 5 juta ya kita masukkan 5 juta di sini karena nanti akan dimasukkan dalam perhitungan buku besar pembantu sebagai saldo awal. Jadi demikian cara melakukan setup untuk aplikasi siklus akuntansi.